Assalamualaikum Sobat Misi semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi nih bersama saya Naila di JKB Talk edisi spesial tentang pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program unggulan Basnas Baz DKI Jakarta, yaitu Masa Depan Jakarta, yang dimana program ini berfokus untuk memberikan bantuan dana pendidikan bagi saudara-saudara kita atau masyarakat yang kurang mampu atau kurang dalam hal pendidikannya. Dalam artian apabila mereka belum bisa mengcover pendidikannya, insya Allah melalui beasiswa Masa Depan Jakarta ini, Basnas Baz DKI Jakarta hadir untuk membantu dalam pendanaan pendidikan. Nah, untuk program ini kita tujukan terutama kepada siswa-siswa di perguruan tinggi yang dimana mereka ingin melanjutkan kuliahnya, namun mereka terkendala akan biayanya. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, program Basnas Baz DKI Jakarta ini akan selalu hadir setiap tahunnya, jadi jangan lupa ikutan dan juga berjuang untuk mendapatkan satu posisi di Masa Depan Jakarta gitu. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Alwi. Mas siapa? Alfi Albana. Oh, Mas Alfi. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Alfi Albana, salah satu penerima MDJ tahun 2024-2025. Hai. Hai Kak. Halo. Apa kabar Mas Alfi? Alhamdulillah baik. Dari mana nih Mas Alfi? Perjalanannya gimana? Aman? Alhamdulillah aman. Saya tadi dari pesisir. Pesisir mana nih? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Oke. Naik kendaraan? Bawa kendaraan motor. Oh, oke. Mas Alfi ini kan penerima MDJ tahun 2024 tahun 2025. Nah, saat ini Mas Alfi berkuliah di mana, jurusan apa, dan sudah berapa lama menerima beasiswa MDJ? Baik, saya kuliah dari Universitas PTIKI di Panjangannya apa ya Mas PTIKI? Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Oh, oke. Itu ada di Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Saya ngambil jurusan Fakultas Tarbiyah, jurusannya Pendidikan Agama Islam. Sudah semester berapa Mas? Semester akhir. Semester akhir berarti semester 7-8 ya? 8. 10. Oh, oke. Oh, sih nggak apa-apa. Karena memang banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus dihadapi ketika kita mau maju, terutama dalam bidang pendidikan ya Mas. Dalam hal pendidikan itu banyak sekali rintangannya nih Mas. Nah, sebelum mendapatkan MDJ Mas, boleh diceritakan sedikit nggak bagaimana kondisi atau keadaan sebelum Mas Alfi menerima beasiswa dari Basnas? Sebelum mendapatkan beasiswa, alhamdulillah atas izin Allah saya mendapatkan beasiswa MDJ ini, salah satu beasiswa yang pertama kali saya dapatkan. Oh, oke, luar biasa. Sebelumnya nggak pernah dan belum dapat, belum rezeki mungkin, dan emang kondisinya itu benar-benar membutuhkan untuk biaya kuliah per semesternya, dari SKS-nya, dari segalanya. Alhamdulillah ketika buka informasi dari Instagram Basnas DKI dan ketemu ada MDJ, di mana di akunnya MDJ ini membuka peluang untuk mahasiswa yang ber-KTP DKI itu untuk mendaftarkan beasiswa di Basnas DKI. Alhamdulillah ya. Jadi pertama kali daftar di MDJ dapat ya gitu. Dan sebelumnya sudah mencoba beberapa beasiswa ya, namun belum rezeki gitu. Alhamdulillahnya iya. Alhamdulillah kita dapat peluang di MDJ untuk bisa dapat pendidikan, untuk biaya pendidikan lanjutan gitu. Boleh diceritakan sedikit nggak Mas, bagaimana perjalanan pada akhirnya Mas Alfi ini memutuskan untuk mendaftar MDJ dan bagaimana perjalanannya hingga dinyatakan sampai lolos?
perjalanan untuk mendapatkan beasiswa MDJ itu lumayan rumit juga. Pertama dari persyaratannya, persyaratan dan ada soal-soal dan kayak itu juga saya sempat belajar, ya, belajar hanya sekedar yang ininya. Alhamdulillah ketika sudah belajar ujian online, setelah ujian online beberapa waktu menunggu pengumuman, nggak nyangka bisa keterima. Nggak nyangka benar-benar saya ya mungkin ini ya sebelumnya juga saya minta doa dari orang tua, dari keluarga untuk daftar MDJ ini. Mereka meridhoi dan merestui, ya silakan daftar katanya. Ini mumpung peluang buat saya gitu. Mau ada kesempatan dimanfaatkan dan alhamdulillahnya lolos rezeki ya Mas ya. Jadi memang doa orang tua, ridho dari orang tua itu memang hal-hal yang paling penting untuk perjalanan hidup kita sebetulnya ya. Gitu. Apapun yang kita pengenin, kalau misalkan orang tua nggak ridho tuh kadang-kadang memang udah dicoba berapa kali pun, usahanya bagaimanapun kalau memang ya belum jalannya dan orang tua belum mengizinkan gitu, kadang ada aja ganjelannya atau misalkan nggak lolosnya atau kesulitannya tuh pasti kita ketemu gitu. Nah, menurut Mas Alfi, bagian mana sih di beasiswa MDJ itu yang paling sulit ditaklukkan gitu? Yang memang harus butuh effort lebih untuk mendapatkannya? Mungkin ya itu ketika ujian online itu. Oh, itu materinya tentang apa tuh, Mas? Saya sudah lupa lagi itu. Karena ada sedikit tentang agama dan sosial juga. Oh, jadi kayak psikotes tapi campur ya, ada agamanya dan sosialnya. Jadi teman-teman yang mau memang berniat untuk mendaftarkan MDJ di tahun 2025 ini bisa mempelajari tentang psikotes, kemudian pendidikan agama dan juga keterampilan tentang sosialnya karena nanti semuanya akan diujikan dalam tes online tersebut ya. Gitu. Nah, untuk mempersiapkannya nih Mas, butuh persiapan berapa lama untuk Mas Alfi akhirnya untuk mempersiapkan tes MDJ? Persiapan itu kurang lebih saya 3 hari saya itu belajar dan itu tanggal berapa saya lupa ya. Nah pas pas hari hanya itu ya banyak berdoa, banyak minta doa ke orang tua dan para orang tua saya minta doanya. Ya kalau sudah milik nggak kemana gitu. Iya, kalau udah rezeki nggak kemana memang, betul. Asal kita mau ada usaha dan berdoa lah sama Allah untuk minta yang terbaik dalam perjalanan hidup kita ini kan. Nah terus Mas Alfi ini kan memang agak sulit ya, mungkin saya lihat itu perjalanannya nggak mudah untuk mendapatkan beasiswa MDJ ini. Nah siapa sih yang pertama kali Mas Alfi kabarin pas Mas Alfi dinyatakan keterima di beasiswa Masa Depan Jakarta? Orang yang pertama kali saya kasih tahu yang mendapatkan beasiswa di MDJ adalah orang tua. Wah. Karena berkat beliaulah saya bisa keterima. Masya Allah. Berkat doa orang tua, doa keluarga dan doa saudara-saudara yang menyemangati saya untuk melanjutkan kuliah. Jadi benar-benar ya orang tua dan saudara semua full support untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan kuliahnya gitu. Memang ada di titik terendah Mas Alfi dalam pendidikan itu apa Mas? Saya sempat tidak kuliah di semester 2. Itu karena ada beberapa hal, salah satunya itu ketika zaman lagi COVID. Oh iya, betul. Saya salah satu orang yang diangkat di Wisma Atlet. Jadi terjangkit COVID gitu? Nah, jadi di mahasiswa PT IKI yang ada di Mahat, jadi di PT IKI itu programnya 1 tahun wajib di asrama. Oh, oke. Jadi ketika di Mahat, di semester 1, semester 2 itu wajib di asrama. Ketika di bulan akhir tahun 2021 ya, itu ada lagi zaman marak-maraknya COVID, itu
200 orang lebih itu diangkat ke Wisma Atlet. Gejalanya parah sampai diangkat sebanyak itu. Wallahu alam. Saya nggak tahu kalau misalnya itu ya mungkin karena dari tes Swab ya. Swab. Tapi ya itu sekitar 200 orang dan itu diangkut dengan bus sekolah. Rasanya kayak mau jalan-jalan bukan kena COVID ya. Nah, akhirnya ketika itu lanjut semester 1, semester 2 itu diwajibkan untuk mahasiswa dipulangkan. Oh iya. Jadi pas semester 1 itu milih apakah ada yang boleh di asrama dan boleh pulang di akhir-akhir semester 1. Nah, ketika di semester 2 itu dipulangkan semua. Wajib pulang ya? Wajib pulangkan semua. Nah, ketika di semester 2 karena di situ online dan saya tidak fokus juga untuk online belajarnya dan untuk sempat saya untuk pesantren sekitar 2 bulan 1 bulan ketika pesantren di situ saya tidak kuliah semester 2. Selesai akhir semester 2 berkat dari dukungan support dari orang tua dari saudara, dari paman, dari om itu mensupport lanjut kuliah. Bismillah ya udah lanjut akhirnya masuk semester 3. Jadi nanti matkul yang di semester 2 kita dilimpahkan ke semester genap. Oh, semester genap. Oh, semester 4 ya. Karena yang sudah kosong waktu mata kuliahnya. Iya. Gitu. Jadi di situ yang saya benar-benar rada bingung dan rancu ini mau lanjut atau tidak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lanjut dan bisa menggarap skripsi. Alhamdulillah, berarti sekarang lagi berjuang menggarap skripsinya untuk menyelesaikan pendidikan S1 ya Mas ya? Betul. Mas, itu kan kemarin kan ada gejolak nih antara mau kuliah lagi atau enggak kuliah, itu kan penuh pertimbangan ya. Yeah. Yang paling memotivasi Mas Alfi untuk pada akhirnya memutuskan saya harus lanjut kuliah nih, mau nggak mau apapun keadaannya, apapun tantangannya, saya harus kuliah. Itu apa? Itu support dari orang tua. Support dari diri sendirinya, misalkan keinginan. keinginan. Dari diri sendirinya ya karena saya salah satunya itu untuk mencari pengalaman. Salah satunya itu bagaimana sih kuliah itu. Ya, akhirnya dilanjut kuliahnya semester 2. Karena pas semester 1 itu kuliahnya kurang terasa. Ya karena online kan, campur sama COVID dan lain-lainnya. Akhirnya pas lagi semester 2 tidak kuliah, semester 3 sudah keluar dari asrama dan itu udah masuk ke tempat kelas biasa. Di situ saya belajar, ya alhamdulillah pernah belajar di pesantren juga tentang masalah kayak debat gitu ya, diskusi gitu. Dari situ berarti ada pengembangan diri yang dirasakan oleh Mas Alfi ketika pada akhirnya memilih untuk kuliah karena Mas Alfi ingin maju. Untuk maju itu untuk terus belajar, mempelajari hal-hal baru. Ketika ketemu dengan lingkungan yang baru pun Mas Alfi ingin terus belajar gitu ya. Betul. Nah, Mas Alfi, perbedaan apa yang paling dirasakan ketika sebelum mendapatkan beasiswa MDJ sampai sekarang sudah mau lulus dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa MDJ? Untuk perubahan alhamdulillah ada. Salah satunya itu adalah membantu untuk membayar pendidikan kuliah saya. Membantu dari per semesternya, untuk membantu dari yang keluarga dari yang di rumah juga. Memberi itu. Salah satunya perubahannya membantu saya untuk mempermudah kuliah dan melanjutkan pendidikan saya. Nah, Mas Alfi ini kan alhamdulillah sudah mendapatkan beasiswa MDJ ya, dan sudah merasakan bagaimana manfaatnya dari MDJ yang diterima Mas Alfi dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Mas Alfi, dampak jangka panjang dari adanya beasiswa masa depan Jakarta ini seperti apa? Untuk dampak jangka panjang dari beasiswa MDJ ini, sebelumnya saya mengucapkan
banyak-banyak terima kasih dari Basnas DKI yang mengadakan program beasiswa masa depan Jakarta. Dengan ini saya bisa melanjutkan pendidikan saya bisa melanjutkan cita-cita saya yang saya inginkan, itu adalah menjadi profesi guru atau yang lain. Berarti cita-citanya Mas Alfi saat ini menjadi guru. Insya Allah. Guru agama ya, tarbiyah ya tadi ya Mas ya. Iya, Gitu. iya. Jadi ya semoga Allah mudahkan cita-citanya dan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan skripsinya Mas Alfi, karena memang di akhir pendidikan itu tinggal sejengkal lagi tuh kadang males. Skripsi, nah itu tantangannya. Memang benar-benar tantangan dari kuliah tuh sebetulnya pada saat di akhir, momen akhir, betul. Jadi ya kuat-kuat, semangat terus Mas Alfi dan teman-teman semuanya yang saat ini sedang menggarap skripsinya atau mengerjakan skripsi dan sudah di semester akhir, untuk tetap menjaga konsistensinya dalam mengerjakan skripsi, dan semoga Allah mudahkan semuanya. Karena sebetulnya kalau kita sudah tahu kunci dari skripsi itu gampang semuanya Mas gitu. Tinggal bagaimana kita mengelola emosi dengan diri sendiri, melawan rasa malasnya dan melawan ketakutan untuk menghadap kepada dosen. Jadi semangat dan semoga teman-teman Sobat Menzi semuanya sukses selalu, amin. Nah Mas, kan setelah mendapatkan beasiswa ini ada nih yang bisa Mas Alfi lakuin sekarang yang dulu tuh Mas Alfi kayak mikir, kayaknya beasiswa ini tuh nggak pantas deh buat gua, atau ini tuh beasiswa ini bukan gue banget gitu. Itu salah satu yang yang saya sempat berpikir, dapat dia ya ini ya beasiswa, coba aja dulu lah. Itu kalau berkehendak dapat rezeki milik saya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuma berpikir ada, kayaknya nggak dapet nih. Soalnya saingannya banyak juga. Yang berKTP DKI itu kan banyak tuh. Alhamdulillah saya coba lulus dari ujian online, terus lulus dari wawancara juga, dan ada pengumuman yang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa MDG. Salah satunya saya dapat. Alhamdulillah, memang rezeki nggak kemana ya Mas ya. Maksudnya kalau memang sudah jalannya untuk ya udah kamu harus melanjutkan pendidikan, jalannya apapun Allah mudahkan. Karena memang prinsipnya itu ketika kita fokusnya ada di pendidikan, Allah tuh akan mencukupkan semuanya gitu. Nah, saya percaya itu sih. Nah, Mas, kan orang-orang tuh pada lihat ya hasilnya bahwasannya Mas Alfi ini pada saat ini di titik sekarang berhasil mendapatkan beasiswa dan berhasil mandiri untuk pendidikannya karena beasiswa dari MDJ. Nah, apa sih proses yang banyak orang nggak tahu, perjuangan yang telah dilalui oleh Mas Alfi untuk mendapatkan beasiswa MDJ ini? Prosesnya itu lumayan rumit dari persyaratan, cuma alhamdulillah Allah mudahkan itu. Dan dari tes dari ujian online-nya dan dan dari sini juga saya banyak pengalaman dan banyak yang tukar cerita dari teman yang sudah mendapatkan beasiswa. Begini loh yang mendapatkan beasiswa. Oh, berarti sudah punya maksudnya kayak udah punya kenalan nih dari Basnas DKI Jakarta, atau misalkan Mas Alfi sudah pernah ikut kegiatan dari Basnas sebelumnya? Oh, oke. Boleh tahu nggak Mas, itu kegiatan apa yang Mas Alfi ikut bergabung? Awal mula saya mengikuti kegiatan Basnas itu ketika di Cahaya Ramadan tahun 2023. Cahaya Ramadan ini salah satu program pendidikan kah di Basnas ya? Lebih ke tarbiyah. Tarbiyah mengajar ya? Mengajar, ya. Kalau betul boleh diceritakan Mas, untuk Cahaya Ramadan ini kegiatannya ngapain aja? Cahaya Ramadan ini ketika kegiatan ini di bulan Ramadan. Nah, ketika di Cahaya Ramadan, alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengalaman dan yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Saya ditaruh di tempat panti di mana itu untuk menguji untuk kesabaran saya, untuk belajar saya lebih sabar lagi, untuk belajar saya untuk lebih tenang lagi. Banyak belajar dari tempat panti tersebut. Itu pantinya dari
Cawang itu PSBN RW Cahaya Batin. Itu khusus panti itu khusus ke teman-teman disabilitas tunarungu dan tunanetra. Jadi sekalian mengajar, mohon maaf untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Betul. Jadi double ya, apa tantangannya? Ya. Kita belum lulus kuliah sudah mendapatkan pengalaman mengajar, di sisi lain kita mengajarkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi ini kombinasi yang sangat luar biasa dan pengalaman pasti sangat luar biasa ya Mas ya. Tantangan kenapa? Banyak belajar juga saya di situ sama dengan anak-anak tunarungu. Bahkan saya diajarkan dengan anak-anak tunarungu di situ. Teman-teman yang di tunarungu saya belajar belajar Al-Qur'annya dengan dia. Luar biasa sekali ya, mereka walaupun di tengah keterbatasan masih mau untuk belajar dan memperdalam tentang Al-Qur'an gitu ya. Jadi apapun keterbatasannya, belajar bukan menjadi tidak ada penghalangnya lah. Kita tetap belajar dan juga apalagi belajarnya tentang agama Islam Mas ya. Ini sangat luar biasa sekali dan jarang mungkin kita temui sekarang ya, ada kesempatan kita bisa belajar agama tapi kita suka lewatkan gitu. Sedangkan kita berkaca dari teman-teman atau dari adik-adik kita yang ada di pesantren dengan keterbatasan mereka, apapun mereka lakukan untuk belajar Al-Qur'an gitu. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, Mas Alfi, ini kan kemarin sudah mengikuti program Cahaya Ramadan. Untuk kedepannya nih Mas, ada nggak sih Mas kepikiran mau bikin program setelah mengikuti MDJ ini membuat dampak sosial apa nih untuk masyarakat sekitar Mas Alfi? Untuk dampak kedepannya, untuk saya pribadi dan cita-cita saya itu adalah satu, saya dapat pengalaman dari Cahaya Ramadan itu. Saya ingin mempelajari ilmu bahasa isyarat. Satu itu. Nah, di mana juga saya pernah atau info ada pesantren disabilitas di tengah-tengah ibu kota ini. Iya, luar biasa ya. Iya. Itu luar biasa, mereka itu pantang menyerah untuk belajar Al-Qur'an. Untuk belajar Al-Qur'an itu di Lebak Bulus. Pesantren disabilitas tunarungu yang di Lebak Bulus itu. Saya banyak belajar di situ dan yang dari PSBN RW Cahaya Batin. Salah satunya itu untuk mempelajari ilmu bahasa isyarat dan cara menghafal Al-Qur'an dengan bahasa isyarat. Agak susah ya? Agak susah. Agak susah itu. Boleh di ini nggak Mas? Maksudnya yang Mas Alfi tahu boleh dipraktekin? Nah, saya pernah diajarkan dengan teman di sana. Itu anak SD yang ngajarin saya. Jadi saling belajar ya sama siapapun dimanapun kita belajar. Anak SD sekitar 4 SD atau 5 SD. Belajar bareng, akhirnya saya ingin tahu bagaimana sih mereka ini cara menghafalnya. Ternyata mereka itu menghafalnya itu dengan per huruf. Gimana tuh Mas? Kan kalau kita kan bisa membaca ya. Iya. Sempet inget ya. Ini huruf alif, ba, ta, ja, ha, kho, da, ro, za. Begitulah kurang lebih ya. Cuman itu yang bikin saya penasaran, yang menarik untuk saya untuk mempelajari itu. Ya, karena masih jarang ya, maksudnya orang-orang mengetahui bahwasannya belajar Al-Qur'an tuh bisa menggunakan bahasa isyarat gitu. Kadang kan kalau misalkan saya tahu yang ada braille Al-Qur'an braille itu tunanetra gitu, ternyata bisa ya kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi kayak teman-teman nih kalau yang penasaran bisa berkunjung ke pesantren Difabis ya, yang ada difabel yang ada di Lebak Bulus. Itu samping kantor kelurahan Lebak Bulus. Gitu. Oke, berarti aksesnya cukup mudah untuk dijangkau. Betul. Jadi teman-teman, ayo kita ke sana dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari para donatur yang sudah menyalurkan ZIS-nya ke Basnas Bas DKI Jakarta dan alhamdulillahnya tersalurkan dengan baik dan kita bisa memberdayakan teman-teman difabel untuk bisa belajar Al-Qur'an melalui pesantren difabel yang ada di Lebak Bulus dan juga melalui donasi Bapak Ibu semua, ZIS Bapak Ibu yang telah salurkan di Basnas Bas DKI Jakarta. Kita salurkan untuk mendanai pendidikan melalui beasiswa MDJ untuk masyarakat di Jakarta. Dan alhamdulillah semuanya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Masa Depan Jakarta.
Nah, Mas Alfi punya pesan dan kesan nggak untuk Mas Alfi, boleh dong pesan dan pesan untuk teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti program Masa Depan Jakarta ini. Untuk pesan dan kesannya untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa MDJ, segera ya. Insya Allah kalau nggak salah tahun ini, tahun di ajaran 2025-2026 yang dibuka. Ya, insya Allah biasanya kita akan membuka beasiswa MDJ itu di akhir tahun. Iya, di akhir tahun. Jadi untuk persyaratannya stay tune aja di Instagram Bahasa Sembahasa DKI Jakarta dan jangan lupa follow serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate terkait beasiswa Masa Depan Jakarta. Nah, Mas Alfi terakhir nih, harapan Mas Alfi untuk Basnas Bahasa DKI Jakarta dan program beasiswa Masa Depan Jakarta apa? Untuk harapan dan untuk kegiatan harapan untuk Basnas DKI dan program kegiatan MDJ itu, semoga program MDJ ini terus lanjut sampai tidak tahu sampai kapannya, yang penting terus berlanjut. Itu agar salah satunya untuk membantu masyarakat DKI untuk berlanjut jenjang pendidikannya. Dan kalau bisa jangan hanya S1 doang, Pak. Oke. Apa nih, mau sampai S1, S2, S3, S-teler? Kebetulan ya ingin melanjutkan tahap pendidikan di S2, dan saya juga sedang mengulik-ulik mencari info beasiswa S2. Oh gitu. Jadi kita selesaikan S1-nya dulu, lalu kita lanjut lagi pendidikannya sampai S2 ya. Kalau enggak, kalau bisa kita sampai S3 Mas, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudah semuanya dan untuk beasiswa ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat di DKI Jakarta. Oke, Sobat Minzi semuanya, itu adalah obrolan seru kita ya. Walaupun kita ngobrolnya kesana kemari, tapi banyak banget manfaat yang kita ambil dan kita pelajari dari Mas Alfi ini. Karena memang sangat luar biasa sekali bagaimana perjuangan Mas Alfi untuk mendapatkan beasiswa Masa Depan Jakarta ini, dan bagaimana Mas Alfi belajar untuk tes online dan juga memenuhi berkas-berkasnya. Bagaimana semangat Mas Alfi serta support orang tuanya yang selalu menyertai Mas Alfi serta doa orang tua dan ridhonya, sehingga Mas Alfi bisa berada di titik saat ini. Dan semoga apa yang sedang dijalani Mas Alfi dan Sobat Minzi semuanya senantiasa dipermudah dan diberikan kelancaran untuk mencapai cita-cita dan harapannya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Basnas Bahasa DKI Jakarta yang telah selalu mensupport kegiatan beasiswa Masa Depan Jakarta sehingga bisa memberikan akses pendidikan yang sama rata bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya mohon maaf bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui beasiswa ini kita bisa mendongkrak pendidikan Indonesia untuk lebih baik lagi. Dan harapannya Mas ya, semoga beasiswa ini senantiasa berlanjut bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi Sobat Minzis yang punya mimpi untuk terus memiliki pendidikan tinggi, jangan menyerah, selalu berjuang dan berdoa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Karena kalau kita sudah menginginkan sesuatu, insya Allah kita akan mendapatkannya. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Itu aja obrolan seru kita. Sampai jumpa di Jack B Talk sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.